Selamat siang pemirsa Dharmasraya TV. Siang ini kita akan menyaksikan deklarasi calon Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani SHLLM. Deklarasi yang berlangsung pada hari Minggu 4 Agustus 2024 dihadiri sejumlah tokoh dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Seperti apa pidato perdana dari Anissa Suci Ramadhani di hadapan masyarakat Dharmasraya? Mari kita ikuti liputan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya tidak disangka-sangka saya bisa pulang ke kampung ketemu sama Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati dan saya paling cintai Bapak Marlon Martua Datuk Rangkayo Mulie, Ibu Neneng, ini tidak habis utang saya ke beliau sampai saya mati. Dan yang tercinta abang saya David Ilhami Akbar, entah kenapa dia duduk di belakang, sukanya sembunyi padahal dia yang berperan. Yang saya hormati, ini para pionir, pelopor yang membuat saya pulang sebenarnya. Waktu itu saya lagi di Jakarta, dijemput sama orang-orang ini. Yang saya hormati Tuanku Sati, Datuk Zainal. Mana Datuk Zainal? Oke. Om Bapak Hengki Purnanda, Pak Jamil, Mbak Nani, Om Saryal, ini dari kecil, Mbak Sri. Mereka orang-orang yang meminta, mempelopori untuk saya memikirkan untuk maju menjadi bupati. Dan yang paling saya hormati dan nantinya saya akan perkenalan satu persatu, Ninik Mama, Candia Pandai, Bundo Kanduang, dan seluruh tokoh masyarakat Dharmasraya yang sudah datang jauh-jauh hadir siang ini. Saya nggak tahu ini 11 kecamatan ya, tapi ya semuanya kita hadir. Apa hanya Pulau Punjung? Pasti Pulau Punjung, tapi yang paling ujung Asam Jujuan ada? Ada ya, oke. Nanti mungkin saya ingin, insya Allah setelah ini saya ingin berkenalan satu persatu. Tapi pada intinya singkat saja, sudah disampaikan sebelum pendaftaran ini kan sebenarnya nanti di tanggal 27 Agustus. Tapi saya bilang saya ingin paling tidak ketemu sama Bapak Ibu sebagian relawan yang dari kemarin sudah mendukung, jika tidak semua. Saya bertemu dulu, saya pengen silaturahmi, saya pengen ngobrol dulu, berdiskusi dulu paling tidak hari inilah. Karena dari kemarin kalau saya ngelihat hanya ketemu di WA saja. Jadi saya kurang puas gitu. Nama saya Anissa Suci Ramadhani, seperti yang disampaikan saya keputri, anak kedua dari Bapak Marlon Martua Situmeyang. Kalau bercerita tentang Pak Marlon ini, mungkin udah sama-sama tahu kalau dia cerita tentang Dharmasraya nih. 3 nasi bungkus saya makan belum selesai dia nanti cerita. Udah selesai ceritanya tentang Dharmasraya, mimpinya buat Dharmasraya. Siapa aja yang datang ke rumah, kadang-kadang teman saya yang di Jakarta yang nggak tahu Dharmasraya di mana, dia ceritakan potensi Dharmasraya itu apa. Sampai teman saya kadang-kadang bingung-bingung, habis itu nanya Dharmasraya itu di mana. Gitu. Tapi itulah kecintaan beliau. Kalau Dharmasraya ini perempuan, mungkin ibu saya dia minta cerai, tapi itu bukan. Tapi alhamdulillah karena Pak Marlon dan Ibu Neneng, saya bisa menyelesaikan. Saya lahir di Padang, tapi saya bisa menyelesaikan sekolah saya di SMA Negeri 8 Jakarta. Kemudian saya melanjutkan S1 saya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan kemudian terakhir
saya mengambil Master Hukum di Columbia University. Alhamdulillah setelah saya lulus, waktu saya lulus dari Fakultas Hukum itu umur 22, itu saya langsung bekerja. Alhamdulillah langsung bekerja. Tadi mungkin Bapak sudah sampaikan, saya itu corporate lawyer. Apa sih corporate lawyer itu? Jadi dulu kerjaan saya tuh konsultan buat perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan besar nih kayak Indofood gitu, BUMN, Inalum, Bank Mandiri, yang mereka itu kan mau ekspansi usaha, mereka proyeknya banyak gitu. Nah, mereka butuh dana jutaan dolar dari luar negeri, dari dalam negeri, macam-macam bentuknya. Nah, dia hire lah kita. Artinya dia pekerjakan saya sebagai konsultan untuk membantu mereka mengumpulkan dana untuk mereka mengekspansi usahanya dan melaksanakan proyek-proyeknya seperti merger gitu tadi, Bank Syariah Indonesia, saya itu konsultannya. Kemudian saya juga sempat, sebenarnya tidak hanya di sektor swasta, saya juga sempat jadi staf khusus Ketua DPR RI. Di situ saya juga sedikit banyak memang belajar membuat peraturan perundang-undangan, kebijakan publik gitu. Intinya dari pengalaman saya di Jakarta, saya di New York, saya jadi konsultan, bantu perusahaan-perusahaan ini. Bukan yang saya mau kedepankan, saya lulusan luar negeri, tidak. Bukan itu yang saya mau kedepankan. Tapi saya sudah melihat bagaimana kesenjangan yang terjadi di kota besar sama di sini, sama di Damasraya, sama di perdesaan. Itu saya melihat sendiri. Dan saya bingung kenapa kok mereka bisa, kita enggak gitu. Kenapa saya harus membantu perusahaan-perusahaan yang ibaratnya mereka udah kaya, saya kerja siang malam untuk mereka, sedangkan kampung saya aja masih begini gitu. Itu awalnya dan ketika cuman nggak pernah saya sebutkan, cuman begitu tawaran ini muncul, waktu itu Datuk Zainal tanpa cerita dia sampai ke Jakarta, terus Pak Marlon menyampaikan ke saya pikir-pikir, dan saya optimis, saya pelajari dan saya optimis, tidak ada yang susah. Saya optimis kita bisa menjadi Darmasraya maju. Darmasraya maju. Mungkin belakang ini saya sudah sering dengar isu-isu seperti yang disampaikan, ini anak bapaknya aja nih, bawa besar nama bapaknya. Gak apa-apa, saya sih tersenyum aja. Tapi waktu saya dulu lembur siang malam sampai saya nggak pulang-pulang tuh, bapak saya di mana? Orang saya sendiri kok. Oh, ini anak bapaknya. Lah, waktu saya ngerjain ujian sampai saya bisa diterima di Universitas Terbaik, 1 dari 10.000 orang yang mendaftar, dia hanya menerima 300, 2 dari Indonesia. Dia ngerjain ujian, saya, bukan bapak saya. Terus ada yang bilang, masih muda, masih ketek, anak ketek. 34 tahun tuh, ya saya sih alhamdulillah kalau dibilang masih muda, tapi 34 tahun tuh bukan anak kecil loh. Bukan anak kecil menurut saya. Saya rasa 12 tahun pengalaman saya lah gitu. Bekerja cukup membuat saya tahu bagaimana berjuang. Apalagi terakhir saya juga sempat membuat bisnis klinik yang saya tahu gimana susahnya mengumpulkan pendanaan modal. Saya tahu gimana susahnya ngumpulin modal. Kita harus mikirin kembaliin modal. Kadang-kadang ekonomi juga nggak selalu bagus. Saya tahu gimana susahnya itu. Jadi dibilang saya muda, ya silahkan dijawab saja gitu. Alhamdulillah dibilang muda, tapi muda bukan berarti tidak berpengalaman. Terakhir ada yang bilang perempuan juga, dan saya rasa jelas saya di sini bukan mau menjadi imam bapak-bapak, ibu-ibu, imam sholat.
Tapi hati-hati dalam memilih pemimpin. Pemimpin itu kita perlu yang berani. Kita perlu pemimpin yang bisa melihat peluang. Kita perlu pemimpin yang mau siang malam mencarikan solusi untuk masalah yang ada. Dan saya optimis saya bisa, dan saya optimis Dharmas Raya akan maju. Saya optimis. Apa itu Dharmas Raya maju? Untuk saya pribadi, Dharmas Raya maju, tidak ada lagi anak Dharmas Raya yang tidak bisa melanjutkan cita-citanya karena miskin. Saya tidak mau. Apa itu Dharmas Raya maju? Dharmas Raya maju itu tidak ada anak kurang gizi sehingga tidak sampai tumbuh besar. Tidak ada ibu-ibu yang meninggal dalam keadaan karena tidak sehat ketika dia mengandung. Saya tidak mau ada itu di Dharmas Raya. Tidak ada orang yang mau sekolah tapi jalanannya tidak rusak. Dan itu transformasi sosial yang kita butuhkan. Yang tadi kesehatan dasar, artinya kesehatan, pendidikan, itu hal dasar yang sudah sepatutnya kita itu sama di sini, di wilayah sana harusnya kita juga dapat hak yang sama. Kita juga harus bisa, dan itu bisa. Saya optimis itu bisa. Dan transformasi ekonomi juga penting. Karena tadi disampaikan Pak Marlon, anggaran kita itu APBD 900-an miliar. Permasalahan kita itu banyak sekali. Stunting, gizi, pendidikan. Padahal secara demografis, kalau saya ngomongin potensi demografis, kita itu penduduknya banyak. Terbanyak, salah satu yang terbanyak di dunia. Tapi kalau mereka tidak berkualitas, ya percuma. Ini yang kita harus ciptakan, bagaimana orang-orang di Dharmas Raya ini harus bisa menjadi SDM yang berkualitas. Satu. Yang kedua, karena kalau mereka berkualitas, insya Allah mereka bisa keluar dari kemiskinan. Yang kedua, kita tidak bisa hanya menggunakan anggaran APBD saja kalau mau menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat. Tapi mungkin kalau mau 40 tahun lagi ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita ingin ini cepat diselesaikan, harus potensi Dharmas Raya lainnya. Kita tuh kaya. Saya rasa semua sudah pada tahu. Kita tuh kaya. Perkebunan, tambang. Tapi kemana itu semua? Kita belum punya BUMD, dan insya Allah itu salah satu yang ingin saya wujudkan. Karena dengan BUMD ini paling tidak PAD kita bisa ditingkatkan sehingga uang ini bisa untuk digunakan meningkatkan kesejahteraan dasar tadi, kesehatan, pendidikan. Karena dari APBD itu 60% sudah terpakai untuk gaji. Membangun dengan 40% APBD itu almost impossible. Gak mungkin kalau kita mau cepat. Kedua, kita ngomongin infrastruktur, listrik, segala macam. Banyak Pak sumber dananya sebenarnya sekarang. Waktu saya membantu perusahaan-perusahaan itu sebenarnya banyak untuk CSR-nya kok, yang mereka cadangkan untuk ini. Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, Asian Development Bank, itu mereka juga punya dana untuk pembangunan infrastruktur. Intinya yang dibutuhkan itu bukan pemimpin, yang kita butuhkan pemimpin yang mau mengejar dana itu, baik di pusat, baik di luar negeri, baik di perusahaan-perusahaan yang mereka sudah menikmati nih keuntungan dari potensi kita. Sekarang harus mereka yang membantu kita. Bagaimananya infrastruktur dasar, mereka bantu kita.
Dan saya optimis, insya Allah dengan dukungan semuanya, saya bisa. Mungkin itu saja. Dan dari saya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya menyatakan saya akan maju menjadi calon Bupati Darmasraya. Saya mohon dukungan semuanya. Kalau tadi kata Pak Karjo, pas pendaftaran kita keliling-keliling, enggak Pak, insya Allah segera saya maunya door to door. Dari pintu ke pintu saya mau kenalan. Saya mau dengar langsung apa masalah-masalah kita. Jadi, dan tentunya itu membutuhkan dukungan dari teman-teman relawan saya semua. Nggak mungkin kami sendiri, kami butuh mesin-mesin itu untuk bergerak dan kami mohon bantuannya. Terakhir sekali, kita sudah mulai nih masuk tahap politik agak panas, mulai banyak isu-isu. Saya harap kita tidak terpecah belah, tetap logis ketika menerima informasi, kita bisa saling komunikasi, dan semangat kita satu adalah untuk kemajuan Darmasraya. Itu saja. Mohon maaf jika ada teman-teman tidak bisa datang hari ini karena tempat terbatas, tapi insya Allah segera saya yang akan datang ke sana. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai pengiring langkah sekali lagi kita minta yel-yelnya Anissa, maju, maju, maju terus. Anissa, maju, maju, maju terus. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pernyataan sikap dari Ibu Anissa Suci